Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pak harap bertemu anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, terutama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Lanjutan dari materi kita pada pertemuan yang lalu. Kompetensi dasar masih yang sama, yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, menyajikan hasil telah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan tujuan pembelajaran itu yang pertama, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang kedua, mendeskripsikan saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. A. Faktor struktural. Faktor ini dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan itu untuk memperolehnya. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi seorang presiden. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan rajanya sendiri. Yang berikut itu faktor individu. Faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi. Dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Yang ketiga itu adalah faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Ketidakpuasan akan status sosial ini mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Yang keempat itu adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, itu prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Yang berikut itu adalah faktor politik. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadi mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman. Atau bisa juga disebabkan oleh sistem politik pemerintahan yang bertentangan dengan hati nurani maupun paham yang dianut.
Jadi meskipun negaranya subur, namun kondisi politik yang tidak kondusif bisa mempengaruhi mobilitas masyarakatnya. Yang berikut itu adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tidak menjalani pendidikan yang bagus serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu dan pengetahuan. Yang berikut itu adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Kita bahas yang pertama itu adalah kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat terbatas. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Yang berikut itu adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Yang kedua itu adalah organisasi politik. Contohnya, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, itu tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Insinyur Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Insinyur Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang ketiga itu adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Tujuan dari koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Yang keempat itu adalah organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contoh, organisasi profesi itu dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat PGRI,
dan juga ada Ikatan Dokter Indonesia atau yang juga disingkat dengan IDI. Ada juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan organisasi profesi lainnya. Dampak positif mobilitas sosial itu yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Yang kedua itu adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Misalnya, pada masyarakat desa, penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-teman atau masyarakat lainnya. Hal ini berarti secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Yang ketiga itu adalah meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Dampak negatif mobilitas sosial. Itu yang pertama itu adalah terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam mencapai posisi yang diinginkan, persaingan tidak dapat terhindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Karena itulah setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif. Yang kedua itu adalah gangguan psikologis. Perasaan khawatir kehilangan jabatan memasuki masa pensiun pada individu bisa mengakibatkan gangguan psikologis. Itu mudah gelisah, stres, itu akan melahirkan berbagai penyakit fisik dan psikis. Contohnya, darah tinggi, asam lambung, insomnia, itu merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan gangguan psikologis. Gangguan psikologis seperti di atas tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada menerima keadaan dan kemudian bertekad untuk berubah. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Pak harap anak-anak semua tetap di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.